Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam. Ketemu lagi dengan Pak Adi. Di sini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin ya teman-teman. Materi kemarin terakhir kita sampai S dan OP. Nah, di situ kita bahas bagaimana tim, kemudian bagaimana harus ada sinergi antara bagian operasional dan bagian pemasaran. Nah, di materi kali ini kita akan melanjutkan sedikit lebih jauh mengenai apa arti pentingnya kolaborasi tersebut di dalam sebuah perusahaan. Sebelumnya teman-teman bisa lihat gambar, ada sebuah gambar mobil di sini. Silahkan kalian teman-teman lihat. Nah, kalau kalian akrab dengan gambar itu, sebuah mobil yang sangat inovatif ya, mobil yang sangat visioner, modern, sangat futuristik seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat di film Mission Impossible ya. Kalau teman-teman pernah lihat film Mission Impossible, aktornya adalah Tom Cruise. Di situ dia menggunakan mobil tersebut. Jadi mobilnya wah sangat keren lah mobil ini seperti itu. Nah, itu dari merek terkenal ya, merek terkenal dari pabrikan dari Jerman. Nah, teman-teman pernah bayangkan nggak bagaimana sih bisa merancang mobil yang keren seperti itu? Atau bagaimana sih proses dibalik sebuah mobil yang benar-benar futuristik seperti itu? Nah, itu akan bisa kita telaah lagi kalau kita memahami bahwa ternyata dibalik itu ada tim yang berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk merancang sebuah produk, dalam hal ini mobil misalnya. Nah, kolaborasi itu bisa dilakukan dari dalam atau dari luar. Jadi ada yang namanya internal, ada yang namanya eksternal. Dan ada yang melibatkan supplier seperti itu. Nah, misalnya seorang desainer, jika dia mendesain sebuah produk yang misalnya taruhlah sebuah mobil, dia harus bekerja sama bahwa mobil ini bisa diproduksi. Jangan-jangan dia nanti gambar mobil tanpa roda, atau dia gambar mobil ada sayapnya. Walaupun itu juga ada perusahaan yang melakukan hal seperti itu. Jadi coba teman-teman sekarang pikirkan, sebenarnya sebuah desain itu fungsi mengikuti desainnya atau desainnya yang mengikuti fungsi. Jika untuk sebuah produk yang sangat inovatif, fungsi mengikuti desain ataukah desain mengikuti fungsi? Coba teman-teman pikirkan. Misalnya ada saya seorang desainer menggambar sepeda motor nggak pakai roda. Pemimpin perusahaan nggak peduli, pokoknya saya suka desain ini harus bisa diproduksi. Caranya gimana? Tugas teknisinya gimana? Nah, itu desain mengikuti fungsi atau fungsi mengikuti desain. Silakan nanti dipikirkan ya, didiskusikan. Dalam kolaborasi itu ada namanya istilah concurrent engineering. Nah, saya akan tampilkan di sini. Jadi concurrent engineering itu bagian produksi, bagian desain, dan bagian lainnya kerjasama sebenarnya untuk menghasilkan desain baru. Ya, intinya kolaborasi lagi. Nah, saya senang kasih contoh di ajang balap MotoGP. Di ajang balap MotoGP itu ada kolaborasi nggak hanya dari pembalap, dari teknisi juga, dari bagian komputer ya, kemudian dari bagian apa yang di sirkuit ya, semuanya bekerja sama untuk meraih kemenangan. Nah, ini tahun 2021 kemarin dimenangkan oleh Fabio Quartararo ya di minggu kemarin. Nah, kalau kita balik lagi ke musim yang tahun 2019 sebelum COVID ya, itu kemenangan Ducati di MotoGP Qatar itu agak diprotes oleh pabrikan lain karena Ducati menggunakan namanya winglet. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, menggunakan winglet dan menyebabkan Andrea Dovizioso waktu itu menang. Pabrikan lain menganggap hal itu curang, tetapi Ducati menganggap itu bukan kecurangan karena kecerdikan dari teknisi mereka yang berkolaborasi dengan engineering, dengan bagian komputer, bagian di pembalap juga bisa merumuskan sebuah ide yang namanya winglet itu. Dan ini diprotes oleh pabrikan lain karena dianggap curang. Ini menyebabkan Andrea Dovizioso bisa menang di MotoGP Qatar tahun 2019, 3 tahun yang lalu ya. Sampai akhirnya diadakan sidang banding dan akhirnya keputusannya adalah dianggap nggak curang sih sebenarnya. Jadi winglet ini ternyata fungsinya untuk menurunkan suhu ban, bukan yang dicurigai adalah dia menurunkan downforce sepeda motor supaya nggak terlalu melayang. Nah, ternyata memang hanya untuk menurunkan suhu ban. Seperti pernyataan dari tim Ducati itu bahwa
Ducati bangga karena kecerdikan dari teknisinya dan kolaborasi ya dengan pembalap dan juga dengan para engineer-nya seperti itu. Nah oke, kita balik lagi ke masalah desain tadi. Kalau ada sebuah mobil baru, apakah hanya orang yang mengerti desain saja yang boleh untuk mendesain? Ya seharusnya dia juga harus bertanya ke pihak lain yang mengerti aspek-aspek selain aspek desain seperti itu. Jadi kalau misalnya itu aspek lainnya itu adalah sulit dikerjakan, itu artinya tingkat itu artinya tingkat manufakturability-nya itu rendah. Manufakturability rendah itu ini nggak bisa dikerjakan nih di pabrik ini, gambar desain seperti ini, meskipun gambarnya keren, meskipun dia itu futuristik, tapi nggak ada rodanya. Gimana kita ngakalinya? Mau terbang pakai sayap misalnya seperti itu. Jadi untuk orang-orang seperti Elon Musk mungkin yang dia visinya jauh ke depan, mau tinggal di Mars sana, dia ya mungkin lebih cocok desain mengikuti fungsi atau fungsi mengikuti desain. Nah teman-teman bisa simpulkan sendiri. Jadi masalah-masalah yang terjadi adalah ada bentuk-bentuk desain yang rumit, materialnya mungkin waduh, desainernya merancang material pakai adamantium pakai adamantium tulangnya Wolverine gitu. Wah ya gimana, mau cari gimana adamantium misalnya kayak gitu, atau dia mau pakai bahan yang sama kayak pamennya Captain America gitu. Wah ya nyarinya di mana gitu, nyari di planet lain seperti itu. Jadi ini akan sulit bagi fasilitas produksi, kemudian yang kerjakan juga nggak bisa, terus produknya juga akhirnya mahal seperti itu. Nah ini pernah terjadi dilakukan oleh Steve Jobs. Jadi Steve Jobs yang kita tahu dari Apple ya, Apple komputer waktu itu, silahkan saya perlihatkan gambar komputernya. Nah tahun 83 dia udah pakai mouse ya, komputernya udah pakai mouse, udah pakai grafis seperti komputer sekarang ya. Jadi udah pakai user interface seperti komputer sekarang, tapi harganya mahal. Jadi sangat inovatif di masanya, pakai teknologi yang terkini di tahun itu ya, di tahun 80-an. Harganya mahal sekali, hampir 140 jutaan. Ya nggak ada yang beli itu akhirnya. Nggak ada yang beli. Ada paling ya perusahaan, tapi untuk masyarakat umum nggak mampu membeli komputer secanggih itu, sekeren itu memang, tetapi harganya terlalu mahal. Nah sehingga tantangannya adalah dalam kolaborasi ini ya, harus orang itu ngerti proses, kemudian orang itu ngerti packaging misalnya, orang itu ngerti masukan dari para suppliernya. Jangan-jangan bahannya nggak ada supaya nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan itu, atau suppliernya nyarinya harus ke negara lain yang akan membuat cost produksinya itu sangat tinggi. Nah misalnya kita lihat di pabrik assembly plant atau pabrik perakitan ya, pabrik perakitan mobil misalnya, bisa jadi bahwa mobil itu kan hanya dirakit di Indonesia, tapi part-partnya atau bagian-bagiannya mungkin didatangkan dari luar negeri. Nah mungkin kita mengenal istilah complete knockdown ya, atau CKD, atau complete build up atau CBU. Jadi kalau utuh langsung dari luar namanya mobil-mobil atau motor-motor CBU, tapi kalau yang lebih murah datangnya itu part-part saja CKD ya, sampai di sini baru dirakit lagi. Nah yang CBU itu yang lebih mahal biasanya. Kalau kalian beli motor CBU atau beli mobil yang CBU ya pasti harganya akan lebih mahal jauh gitu dibandingkan yang CKD. Di pabrik perakitan itu prosesnya itu semuanya sebenarnya di supplier, karena kan yang datang hanya part atau bagiannya saja. Kemudian yang di negara kita hanya value added aja atau tambah-tambahan aja, mungkin hanya 20-30%. Jadi selebihnya hampir semua proses itu sebenarnya ada di supplier atau di vendornya. Lalu berarti ini kan harus melibatkan supplier sejak awal gitu. Jadi kalau suppliernya nggak dilibatin dari awal ya akan sangat sulit gitu ya. Tantangannya akan makin banyak. Karena itu supplier itu nggak hanya memasok, tetapi sejak fase awal desain juga seharusnya dilibatkan oleh perusahaan kita. Supaya apa yang supplier kasih itu nanti sesuai sama yang kita tentuin sebenarnya. Nah, ini disebut dengan early supplier involvement. Jadi keterlibatan supplier sejak awal. Contoh kita bisa lihat dari perusahaan Apple ya. Dia punya salah seorang supplier yang sangat besar juga di dunia, namanya Foxconn, perusahaan dari
bukan perusahaan dari Amerika. Foxconn ini kalau nggak salah dari Taiwan ya, seperti itu. Tapi ada pabriknya juga di Cina. Jadi Foxconn ini terlibat sejak pas awal desain. Bahkan tahun 2019 kayak di gambar itu, Foxconn menginvestasikan dana senilai hampir 300 juta dolar hanya untuk lini produksi iPhone X. Jadi kan HP-HP-nya Apple yaitu iPhone itu kan diproduksi sama Foxconn sebagai vendornya. Jadi dibuatnya di Cina, itu Foxconn membuat pabrik sendiri hanya untuk lini produksi yang iPhone X. Itu tahun 2019. Investasinya sampai 300 juta dolar, cukup besar ya. Kemudian Foxconn juga akan memulai fasilitas itu di Chennai di India ya, untuk meningkatkan produksinya ya. Dia akan berencana bikin percobaan untuk fasilitas di India tersebut. Nah, tetapi ini kan sekarang ada pandemi ya. Sebelum pandemi pun dari berita yang saya baca, penjualan iPhone baru itu ternyata nggak sesuai harapannya oleh Apple maupun Foxconn ya. Salah satu manufaktur pembuat iPhone kan Foxconn itu pun akhirnya terkena imbasnya. Desember 2018 sebelum pandemi itu Foxconn mengumumkan bahwa pendapatannya itu turun 8,3%. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau di tahun ini gimana? Nah, teman-teman silahkan bisa sambil belajar, nanti sambil browsing ya. Jadi sambil browsing kira-kira gimana sih kinerja Foxconn di tahun ini. Apalagi kita ada pandemi, kan makin susah ya, karena dia kan ada di Cina, kemudian harus bekerjasama dengan perusahaan dari Amerika ya. Apple kan di Amerika, dan rekanannya juga tidak hanya Apple, banyak perusahaan-perusahaan lain yang mungkin juga jadi rekanannya Foxconn. Oke, itu materi kita pada hari ini. Banyak sebenarnya yang bisa didiskusikan kalau kita ketemu secara langsung, tapi karena ini kita kuliah online, jadi teman-teman nanti akan saya kasih beberapa pertanyaan dan bisa untuk didiskusikan lewat media Classroom. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan video selanjutnya.